Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal hudatil mahdiyyin. Allahumma ja'alna minaz zahidin. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surah An-Naba. Kali ini yang kita bahas adalah ayat ke-17 hingga 20. Agar kita mendapatkan berkahnya, mari bersama-sama membaca ayat-ayat ini. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wasiyiratil jibalu fakanat saraba. Ya. Mulai ayat ke-17 itu sudah mulai dijelaskan secara terperinci maksud naba'ul azim, naba'in azim. Maksud dari berita yang sangat besar itu yang disebutkan di awal surat. Karena di awal surat kita kan sudah membahas ya bahwa orang-orang musyrik itu berbincang-bincang, saling bertanya, saling mendebatkan tentang apa? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, di ayat mulai 17 ini itu diterangkan maksud dari an-naba'il azim itu seperti apa. Dan ini membicarakan tentang hari akhir. Konsep yang di antara konsep yang terpenting dalam ajaran Islam. Akan dijelaskan di sini secara rinci gambaran dari an-naba'il azim itu seperti apa. Sehingga kita akan mendapatkan ilmu dan informasi yang sangat penting berkaitan dengan iman terhadap hari akhir tersebut. Seakan-akan mau dikatakan begini, kalau kamu bertanya-tanya tentang berita yang sangat besar itu, kalau kamu ingin tahu bagaimana gambaran dan rincian berita yang besar itu, maka dengarkan ini. Ya, mulai ayat ke 17. Dan harus dicamkan bahwa ilmu yang hendak disampaikan Allah mulai ayat ke-17 ini semuanya adalah akidah qat'i yang wajib diyakini dan menjadi dasar untuk mengukur semua konsepsi lain yang berbeda dengan ini. Jadi kalau sampai ada ajaran konsepsi pemikiran yang bertentangan dengan ini, jelas sesat. Ya, karena kita diajari bahwa manusia itu nanti akan diuji dengan hal-hal yang samar. Di Quran sendiri sudah dikatakan ya, Allah itu menurunkan ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau orang yang lurus, orang yang hatinya itu yang bersih, pasti ikut yang muhkamat. Yang muhkamat itu yang qat'i, yang jelas, yang tidak ada takwil-takwil yang membingungkan. Tapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini memang akan diuji dengan hal-hal yang samar. Dan ketika kita ketemu dengan hal yang samar itu, maka prinsip yang utama adalah kembalikan ke yang qat'i. Karena itu penting ilmu-ilmu semacam ini untuk mengukur dan mengetahui perkembangan pemikiran apapun sejak zaman dulu maupun nanti yang di masa yang akan datang. Kalau ada yang berbeda dengan ini, langsung tolak, karena nggak benar itu. Ya, baik.
Yang dimaksud qat'i di sini adalah makna-makna umum, informasi umumnya. Adapun rinciannya itu nanti disesuaikan dengan dalil yang ada. Karena penjelasan tentang detail-detail hari kebangkitan itu memang ada yang memang dinyatakan lugas dalam Al-Quran, tapi ada yang tidak dinyatakan lugas dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis. Nah, itu mengikuti sesuai dengan dalil yang ada. Tapi yang dinyatakan dengan tegas di sini harus dipegang, diyakini sebagai akidah yang qat'i, akidah yang pasti untuk mengukur segala jenis gagasan, pemikiran, propaganda dan informasi baru, ya, yang bertentangan dengan hal-hal yang dijelaskan di sini. Ya, inna yaumal fasli kana miqatah. Kata inna itu adalah takkid yang diterjemahkan sesungguhnya. Dalam balaghah, orang yang diajak bicara itu biasanya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama disebut khalidh dhihni, yang kosong informasi. Yang kedua adalah mutaraddid, yang ragu. Yang ketiga adalah munkir, yang mengingkari. Kalau orangnya itu khalidh dhihni, yang kosong informasi, maka dikasih informasi biasa sudah percaya. Biasanya diberitahu bahwa Ahmad di pasar, itu cukup bahasa Arabnya bilang Ahmad fis suq, Ahmad di pasar, maka yang mendengar sudah percaya. Kenapa? Karena kosong informasi. Tapi bagi orang yang ragu, pemberian informasi biasa itu tidak cukup. Misalnya orang yang ragu ini merasa barusan melihat Ahmad di masjid, bukan di pasar. Tapi orang yang tahu betul di mana Ahmad itu meyakinkan bahwa yang kau lihat mungkin orang yang wajahnya seperti Ahmad di masjid. Yang aku tahu dan saya bertemu sendiri, Ahmad itu di pasar. Nah, perlakuan terhadap orang yang ragu semacam ini ketika memberi informasi diberi penegas, takkid. Makanya kalimatnya berbunyi inna ahmada fis-suq. Sesungguhnya Ahmad itu di pasar. Jadi makna sesungguhnya ini karena ada yang ragu. Itu maknanya ya. Di Quran, apapun ayat di Quran, kalau ada inna itu menunjukkan berarti yang diajak bicara di zaman itu, termasuk zaman sekarang, berarti ada yang ragu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya levelnya sudah mengingkari, sudah yakin banget, enggak, aku tadi bener-bener lihat Ahmad di masjid misalnya, sehingga mengingkari, maka orang yang lebih tahu tentang Ahmad ini kemudian meyakinkannya dengan bersumpah, wallahi inna ahmada fis-suq, demi Allah sesungguhnya Ahmad itu di pasar. Jadi fungsi sumpah ditambah takkid itu untuk para munkir, para munkirin, orang-orang yang mengingkari. Jadi di Quran itu kalau sampai ada warabbika, demi Tuhanmu, wal asri, demi masa, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya, itu menunjukkan betapa pentingnya informasi yang disampaikan oleh Allah, karena yang diajak bicara itu mengingkari atau bersikap seperti seorang yang mengingkari. Nah, ketika di sini diawali inna, maka itu bermakna berarti orang-orang musyrik di sini itu ada yang ragu. Mungkin sebagian percaya, sebagian tidak, ada pula yang ragu. Nah, itu makna kata inna. Yaum bermakna hari, sesungguhnya hari, begitu ya. Al-fasl, makna bahasa fasl itu adalah memisah-misah di antara berbagai benda yang bercampur-campur, yang mirip atau samar, baik fisik maupun non-fisik. Sekali lagi, fasl itu secara bahasa maknanya adalah memisah-misah di antara berbagai benda yang banyak, gitu ya, campur-campur, dan itu mirip atau samar, baik materi maupun non-materi. Misalnya ibu-ibu ambil jemuran, terus dipisah-pisah. Ini baju ayah, ini baju ibu, ini baju anak, ini baju daleman, ini baju luar. Aktivitasnya ini dinamakan fasl, memisah-misah. Jualan kain misalnya, ini kain bagus,
kain tidak bagus, yang harganya sekian, warnanya gini. Nah, itu juga dinamakan fasl secara bahasa. Makanya kata fasl itu juga dipakai dalam peradilan. Kenapa? Karena fasl itu dimaksudkan untuk memisah antara yang benar dan yang salah. Memberikan keputusan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Memberikan keputusan siapa yang zalim dan siapa yang tidak zalim. Quran itu juga dikatakan qaulun fasl, ya, ucapan yang fasl. Kenapa? Karena memisah-misah antara hak dengan yang batil. Nah, berarti yaumal fasl itu maknanya secara bahasa adalah hari untuk memisah-misah. Makna bahasanya hari untuk memisah-misah, menyeleksi mana yang benar, mana yang salah, untuk mengadili mana yang zalim dan yang tidak zalim. Nah, oleh karena itu yaumul fasl itu kalau dimaknai dengan makna yang komunikatif bisa kita terjemahkan hari kiamat, boleh, karena maknanya memang hari kiamat. Nah, hari kiamat dinamakan yaumul fasl karena di hari itu diadili di antara para hamba. Diadili para hamba itu sampai bisa diputuskan siapa yang terzalimi untuk mendapatkan haknya dan siapa yang menzalimi untuk mendapatkan sanksi dan hukumannya. Ya. Kemudian kata kana pada lafaz selanjutnya, inna yaumul fasli kana, itu menunjukkan bahwa hari kedatangan kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, karena kana itu adalah fi'il madhi, bukan yakunu. Yakunu fi'il mudhari, juga bukan kun fi'il amr. Pakai kata kana itu kalau bahasa Inggris past tense, ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau untuk menunjukkan kepastian dalam bahasa Arab. Jadi sudah pasti akan terjadi dalam ilmu Allah, sehingga kalau ada orang yang menginginkan supaya lebih dipercepat, maka itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kemudian kata miqata. Miqata itu adalah kata berwazan mif'al yang biasanya dipakai untuk isim alat. Misalnya kata fataha. Fataha membuka, ya. Kalau diubah ke wazan mif'al menjadi miftah, alat untuk membuka, kunci, ya, miftah, kunci. Maka miqat dari kata waqata diubah ke wazan mif'al menjadi miqat. Nah, tapi di sini yang di makna mif'al di sini itu bisa juga bermakna waktu. Jadi contoh misalnya kata milad. Milad itu wazannya mif'al dari kata walada. Walada itu melahirkan. Milad waktu melahirkan. Milad Nabi Muhammad, gitu ya biasanya. Waktu melahirkan Nabi Muhammad. Jadi peringatan Maulid Nabi dan sebagainya. Termasuk mi'ad. Mi'ad dari kata wa'ada. Wa'ada itu berjanji. Mi'ad waktu berjanji. Yaumul mi'ad, hari perjanjian, maksudnya hari yang dijanjikan, waktu yang dijanjikan untuk ditunaikan pemenuhannya oleh Allah, gitu ya. Jadi miqat di sini itu dimaknai waktu, ya, karena memang bisa bermakna waktu. Miqat maknanya sama persis dengan al-waqtu, waktu. Waktu yang bagaimana? Yakni waktu yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu. Jadi misalnya kata waktus shalah atau miqatus shalah itu maknanya adalah waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan aktivitas sholat. Ya. Nah, yang dimaksud miqata di sini dalam ayat ini adalah waktu yang ditetapkan untuk hari kebangkitan dan pembalasan. Ya, jadi inna yaumal fasli kana miqata, maknanya sesungguhnya hari kiamat itu
hari di mana Allah memisah-misah antara yang mukmin dan kafir, yang fajir dengan yang bertakwa, yang zalim dengan yang tidak zalim. Itu adalah kana miqata, adalah waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ini sekaligus untuk memberitahu dan memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik yang tidak percaya dan mengejek dakwah Nabi tentang hari kebangkitan. Karena orang-orang musyrik di zaman itu ada yang nggak percaya, kemudian levelnya sampai mengejek. Kalau memang benar hari kebangkitan itu ada, coba sih dantahkan aja sekarang, wes kiamatnya sekarang aja, wes. Itu ya. Lalu seakan-akan dijawab kana miqata, inna yaumal fasli kana miqata. Hari kebangkitan itu sudah ditetapkan waktunya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Jadi kalau kamu mengejek semacam itu pun ya nggak akan mengubah ketetapan ini. Tetap akan sudah ditetapkan waktunya. Dan kalau terjadi, siapapun nggak bisa menolaknya. Seluruh malaikat di langit nggak bisa menolaknya, Rasulku nggak bisa menolaknya, apalagi kalian. Jadi ejekan kalian nggak ada maknanya, tidak akan berguna untuk memajukan atau memundurkan hari kebangkitan. Ya. Ya, kalaupun hari kiamat itu tidak terjadi sesegera yang kalian harapkan, maka itu tidak menunjukkan kiamat tidak akan terbukti. Tidak akan terjadi, karena memang sudah ditetapkan waktunya. Jadi pendustaan kalian tidak akan mempengaruhi, istilahnya begitu ya. Kalaupun kalian mendustakan ini, tidak akan mempengaruhi waktu kiamat yang sudah diputuskan. Justru tidak datangnya hari kiamat di zaman kalian, sehingga kalian itu mengikuti hawa nafsu, bersenang-senang, itu adalah bentuk istidraj. Jadi kalian dibuat lalai dengan dunia, sampai kemudian akhirnya saat tiba hari kiamat itu kalian termasuk orang-orang yang celaka. Ya. Sekaligus mengandung unsur inzar di sini, peringatan. Inzar atau peringatannya bagaimana? Ya, karena Allah itu mengatakan waktunya telah ditetapkan, tapi tidak memberitahu kapan. Berarti kan ada unsur membuat itu jadi mubham, misterius, gitu ya. Dan kalau sesuatu dibuat secara misterius, maka bisa datang kapanpun, dan itu akan terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu jadi peringatan, awas, bisa jadi besok kiamat juga bisa. Karena saat kiamat datang itu orang itu tidak menyangka itu akan datang di hari itu. Itu ya, ini prinsip akidah yang harus kita pahami. Kiamat itu datangnya baghtatan, tiba-tiba. Berarti maknanya apa? Tidak ada yang menyangka kiamat datang di hari itu. Jadi kalau ada orang yang memprediksikan kiamat omong kosong, jangan pernah dipercaya itu. Kalau ada orang yang menghitung kiamat nanti akan terjadi begini, jangan pernah dipercaya. Itu sudah bertentangan dengan yang qat'i dalam Al-Quran. Tidak ada yang tahu. Baghtatan, semuanya terjadi secara tiba-tiba. Ya. Jadi ayat ini ringkasnya mengajarkan kepada kita hari kiamat akan terjadi, di mana unsur yang paling menonjol pada hari kiamat itu adalah hari di mana Allah mengadili di antara para hamba, yang dikatakan sebagai yaumul fasl. Terus hal qat'i lain dalam ayat ini adalah bahwa hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah tanpa diberitahu persisnya kapan. Itu sudah qat'i juga, ya, dan tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Dan keyakinan ini harus kita pegang dengan baik, karena ini adalah keyakinan yang memang akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau kita renungi, kehidupan dunia ini memang memustahilkan kalau ini akan selesai di sini saja, tidak mungkin. Kenapa? Karena terlalu banyak ketidakadilan, terlalu banyak ketimpangan, terlalu banyak kezaliman-kezaliman. Cobalah, gimana ada 3 anak kecil yang tidak salah misalnya digorok oleh ibunya sendiri misalnya. Terus kalau nggak diadili itu gimana? Ya kan? Bagaimana ada seorang anak kecil yang dibunuh oleh tetangganya, sedang lewat diambil dibunuh misalnya, ya kan?
Terus bagaimana dengan kasus pencurian, kasus pemerkosaan? Yang orang dizalim itu nggak bisa balas gitu loh, ya kan? Terus kalau itu terjadi selesai begitu aja, itu kok betapa tidak adilnya hidup ini, ya enggak? Kenapa ada orang yang dibuat kaya, ada yang dibuat miskin? Kenapa kebahagiaannya beda? Ya kan? Kenapa kesempatan berpendidikannya beda? Kenapa ada orang yang dibuat sempurna tubuhnya, ada pula yang dibuat cacat? Kenapa yang dibuat cerdas? Kenapa ada yang dibuat idiot? Ya. Kenapa ada yang dikasih wajah cantik sehingga pamer-pamer di Instagram, ada yang jelek nggak bisa pamer? Dibuat beda-beda kan? Maka kalau itu terjadi begitu saja selesai di dunia ini, nggak adil. Nggak pakai wahyu pun kita sudah merasakan nggak adil itu. Kalau selesai di sini saja itu nggak adil. Kalau memang setelah mati nggak ada apa-apa, terus kenapa kok beda orang itu? Kok beda-beda? Lalu kenapa kita kok sakit hati dan kecewa melihat ketidakadilan itu? Gitu ya. Maka ini sebenarnya Allah sudah menitipkan fitrah dalam hati kita untuk meyakini bahwa yaumul fasl itu pasti ada. Gitu loh. Gak mungkin itu hal yang ketimpangan begitu kayak begini ya. Orang yang punya kekuasaan seenaknya sendiri ke rakyat, ya kan? Lihat bagaimana sebagian oknum yang punya senjata menembaki orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan juga dengan cara yang sangat menjengkelkan, gitu ya. Kalau itu tidak ada pengadilan di akhirat, sungguh tidak adil, sungguh mengecewakan. Jadi kalau sampai kita ada perasaan, kenapa kita punya rasa marah, nggak terima dengan segala ketidakadilan itu, ini secara implisit ada bukti nyata bahwa dalam fitrah kita, batin kita, untuk meyakini bahwa hari pengadilan itu ada. Ya enak itu orang-orang yang mengingkari hari pengadilan itu sama Allah dikasih nikmat sampai jadi lupa gitu ya. Sementara banyak orang yang nasibnya nggak sama dengan dia, gitu ya. Kebanyakan ya yang agak menakjubkan itu, kebanyakan yang nggak percaya hari akhirat itu kan justru dia mendapatkan sejumlah kenikmatan di dunia ini yang membuat dia itu menjadi sombong, ya kan? Nggak tahu ada banyak orang yang nggak beruntung dalam ukuran duniawi dalam hidupnya. Ya. Oke. Nah, yang diadili Allah terkait dengan hak hamba pada hari itu ada 3 macam. Apa itu? Yakni darah, harta, dan kehormatan. Kejahatan terhadap darah, kejahatan terhadap harta, dan kejahatan terhadap kehormatan. Ini yang akan diadili oleh Allah. Kejahatan terhadap darah itu adalah pembunuhan. Ini yang pertama kali nanti diadili oleh Allah. Di antara semua kejahatan, yang pertama kali diadili adalah pembunuhan. Terkait hak hamba ya. Kalau terkait hak Allah, yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Jadi ini 2 hadis nggak bertentangan. Satu bilang dalam hadis mengatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya buruk, maka semuanya buruk. Yang satu hadis bilang yang pertama kali diadil adalah urusan darah, urusan pembunuhan. Nah, ini nggak bertentangan. Kenapa? Yang satu itu hak Allah, yang satu hak hamba. Jadi kalau terkait hak hamba, yang pertama kali pembunuhan. Makanya hati-hati betul, jangan sampai melakukan dosa pembunuhan. Ini yang paling nangis di akhirat itu penguasa nanti, dosa pembunuhan ini. Karena dalam sejarah yang paling banyak membunuh itu penguasa. Rakyat bisa nggak membunuh? Iya, tapi nggak sebanyak penguasa. Orang membunuh mungkin 1, 2, gitu ya, pembunuh apa istilahnya, serial killer itu istilahnya, pembunuh berantai ya. Pembunuh berantai pun itu paling berapa? Puluhan ya, paling-paling 20, 30 sampai 90 mungkin. Tapi kalau penguasa itu bisa jutaan yang dibunuh. Cukup perintahkan kirim bom atom ke sana, sudah berapa juta manusia terbunuh. Hitler itu juga berapa juta manusia yang dibunuh oleh Hitler, ya kan? Bahkan di negara yang katanya demokrasi ini pun namanya pembunuhan tetap ada dengan berbagai delik dan ini dengan berbagai rekayasa ada. Pemilu misalnya. Bisa aja itu di berbagai tempat karena trik-trik tertentu akhirnya lalu kemudian lawan politiknya dibunuh dengan cara tertentu.
Ya, yang paling nangis para penguasa nanti, karena habis itu semua kebaikannya. Kalaupun dia di dunia itu mungkin merasa sholat, merasa puasa, merasa haji, merasa sedekah dan lain sebagainya, tapi dosanya segitu banyaknya. Coba bayangkan gimana cara bayarnya nanti. Makanya di Quran itu di antara semua orang yang punya dunia, itu yang disebut eksplisit oleh Allah, begitu sedih, menyesal dan kayak nangis-nangis, itu adalah penguasa. Di surat Al-Haqqah dikatakan, halaka anni sultaniya, binasa, sudah hilang semua kekuasaanku, sekarang nggak ada lagi yang bisa menolongku. Gitu ya. Oke. Termasuk kezaliman terhadap darah itu, yang semisal dengan itu adalah penyiksaan, meskipun tidak sampai membunuh. Menyiksa orang lain itu juga akan diadili oleh Allah, dibalas. Ini dosa orang yang memiliki kekuatan, yang punya senjata, aparat terutama. Ya. Karena kalau orang lain selain yang punya senjata bisa menyiksa, tapi nggak separah orang yang punya senjata. Dari dulu ujian orang yang punya senjata itu menyiksa orang lain. Ya. Termasuk kezaliman terhadap darah, atau bahkan termasuk pemukulan. Nggak sampai menyiksa, memukul secara zalim itu pun juga termasuk yang akan diadili oleh Allah. Karena itulah Rasulullah menjelang wafat, beliau itu kan membuat pengumuman ya, siapa yang pernah kuzalimi datang ke sini ambil hakmu. Lalu ada Ukasyah maju dan bilang, wahai Rasulullah, engkau dulu tuh pernah melecutkan cameti sampai mengenai punggungku. Aku nggak tahu engkau sengaja apa tidak. Maka Rasulullah kemudian tersenyum memberikan punggungnya supaya dicambuk. Ternyata Ukasyah hanya pengen mencium punggungnya Rasulullah. Ya. Nah ini cambukan aja itu dianggap sebagai bentuk kezaliman. Maka berarti maknanya lebih parah dari itu, juga kezaliman, termasuk yang semisal dengan cambukan. Makanya pukulan juga harus hati-hati. Termasuk ibu-ibu mencubit juga harus hati-hati. Antara cubitan zolim dengan cubitan pendidikan. Itu diadili loh, jangan dikira anak sendiri nggak akan diadili. Diadili, kalau zolim juga diadili. Suami zalim ke istri, istri zalim ke suami, ayah zalim ke anak, anak zalim ke ayah, ibu zalim ke anak, anak zalim ke ibu, diadili semua sekecil-kecilnya. Pukulan dalam pendidikan itu boleh, tapi kalau melampaui batas, zalim, masuk dosa. Ya. Kalau pukulan yang tidak zalim itu adalah sekedar sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau sudah melampiaskan emosinya, nah itu yang zalim sudah. Ya, makanya dari riwayat Utsman bin Affan itu memerintahkan budaknya menjewer telinganya. Kenapa? Karena Utsman ini khawatir menjewernya itu karena jengkel, bukan karena mendidik. Budaknya disuruh jewer jadi takut-takut. Terus Utsman mengatakan, ayo jewer, karena di akhirat itu nanti lebih berat hisabnya. Akhirnya dijewer pelan gini ya, karena takut Mas ya. Terus sama Utsman bilang, lu enggak gitu, aku dulu jewernya keras, dijewer lebih keras. Akhirnya dijewer dengan keras. Seperti itu kehati-hatian seorang sahabat yang dijamin masuk surga ya. Harusnya kita juga menirunya. Kemudian diberi taufik oleh Allah supaya hati-hati tidak sampai menzalimi hak hamba yang lain. Gimana cara tobatnya kalau menzalimi dalam hal darah? Kalau misalnya yang dizalimi itu mati karena dibunuh, maka kan nggak mungkin minta maaf loh. Maka jalan satu-satunya ya beramal soleh sebanyak-banyaknya, biar cukup nanti untuk membayar kezaliman di akhirat amalnya. Tapi kalau nggak sampai mati, misalnya dipukul, maka cara bertobatnya adalah memberikan tubuhnya untuk dibalas pukul. Kalau misalnya memotong jari orang lain, cara tobatnya memberikan jarinya untuk dipotong oleh orang yang disakiti tadi, atau membayar diat kalau dia ridho. Adil, begitu. Itu
Itu yang kedua ya. Itu yang pertama. Zalim yang kedua adalah dalam urusan mal, harta. Kezaliman dalam harta itu banyak, misalnya perampokan, ngambil harta orang lain dengan cara paksa, termasuk juga pencurian, zalim, termasuk juga mengutil misalnya. Ini banyak ya, dosa-dosa mengutil ini banyak dilakukan juga, meskipun di level-level kampung gitu. Masuk sebuah supermarket atau yang semisal dengan itu, ngambil barang-barang dimasukkan ke bajunya, kan ada daerah kayak gitu. Itu zalim terhadap harta orang lain, termasuk memperkerjakan orang tapi nggak dibayar, atau dibayar tapi tidak sesuai dengan perjanjian. Zalim terhadap harta juga. Termasuk utang nggak bayar. Ini dosa yang paling banyak dilakukan orang ya. Utang tidak bayar, pura-pura lupa, melupakan. Seakan-akan itu kalau sudah utang itu ya kayak jadi miliknya. Ada orang-orang yang seperti itu. Itu zalim terhadap harta. Nah, yang paling besar dosanya dari zalim harta itu adalah pejabat yang mengambil harta dengan korupsi. Karena yang diambil hartanya orang banyak tadi. Ibaratnya mencuri berapa rumah itu, ya kan? Berat banget itu. Zalim terhadap harta. Gimana cara tobatnya kalau zalim terhadap harta itu? Cara tobatnya kembalikan. Ya, uang yang diambil itu kembalikan. Kalau utang ya dilunasi utangnya. Ya. Kalau misalnya yang dizalimi hartanya sudah meninggal, gimana? Kasihkan ahli warisnya, cari ahli warisnya. Kalau nggak ketemu, ya sudahlah, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cukup nanti saat diadili Allah pada yaumul fasal. Ya, karena Allah tidak akan membiarkan kezaliman sedikit pun, pasti nanti akan diadili. Makanya di antara semua dosa itu yang paling berat dosa pada sesama seperti ini, karena Allah nggak akan membiarkan dosa sesama itu. Kalau dosa ke Allah, syarat taubatnya cuma 3. Meninggalkan maksiat, kemudian menyesal, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Itu aja kalau dosanya terkait dengan hak Allah. Tapi dosa pada hak hamba tidak akan diampuni Allah sebelum yang dizalim itu memaafkan. Berat itu ya, berat banget. Ya, makanya di hadis juga dikatakan kebanyakan yang memasukkan orang terhadap surga itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Itu masuk akal ya. Kenapa? Berarti dosanya pada sesama itu sangat sedikit, sangat minim. Akhlak yang baik. Makanya orang meremehkan akhlak itu benar-benar keliru, menyimpang dari jalan yang lurus. Kalau sampai meremehkan akhlak ya, mementingkan hal yang dianggap penting, meremehkan akhlak, padahal itu banyak memasukkan orang ke dalam surga. Yang ketiga adalah tentang kehormatan. Zalim terhadap kehormatan itu misalnya memaki-maki orang, tidak mukul ya, tidak ngambil hartanya iya, tapi maki-maki itu kan melecehkan kehormatan orang. Nah, itu dosa juga. Maki-maki orang tanpa hak, dosa itu. Termasuk juga memfitnah. Ya. Wah, ini justru jadi kerjaannya akun-akun tertentu di Instagram ya, yang suka menggosip dan mencari uang dengan menggosip itu. Nggak jelas benar dan tidak, pokoknya menarik disebarkan beritanya. Memfitnah itu termasuk zalim terhadap kehormatan orang. Termasuk juga menggunjing. Apa bedanya menggunjing dengan memfitnah? Menggunjing itu ngomongin orang yang kalau yang diomongin itu dengar nggak suka, dan itu sesuai kenyataan. Itu menggunjing. Contoh, misalnya bilang, si fulan itu bau badannya. Faktanya bau memang. Faktanya memang bau. Mungkin nggak pernah mandi atau ada penyakit tertentu, nggak tahu. Omongan ini kalau didengarkan orang yang diomongin kan nggak seneng, Bang. Itu namanya menggunjing.
Ghibah itu kayak gitu. Dan itu sudah dosa besar. Nah, kalau fitnah ngomongin orang yang omongan itu kalau didengar nggak suka dan itu nggak sesuai kenyataan. Nah itu fitnah. Itu namanya buhtan bahasa Arabnya. Dosanya lebih besar daripada menggunjing. Itu semua adalah jenis dosa terkait dengan kehormatan. Gimana cara tobatnya kalau terkait dengan kehormatan ini? Misalnya menggunjing. Gimana cara tobatnya? Kalau menggunjing, cara tobatnya dilihat apakah gunjingannya sampai pada orang yang digunjing apa tidak. Kalau sudah sampai ya harus datang minta maaf. Tapi kalau belum nyampe nggak usah ngomong, saya kemarin gunjing kamu, gimana itu, tambah sakit hati nanti ya, nggak usah. Tapi kalau belum sampai maka cukup dimintakan istighfar. Misalnya yang digunjing namanya Zaid, maka kita berdoa Allahumma ghfirli wali Zaid, ya Allah ampunilah aku dan Zaid. Itu cara bertobat dari dosa menggunjing. Kalau dosanya memaki-maki, gimana cara tobatnya? Ya, mempersilahkan memaki-maki dirinya, membalas gitu ya, sampai puas misalnya dia. Itu baru setimpal semacam itu. Ya. Jadi itu ya gambaran Yaumal Fasli. Saya perinci lebih jauh berdasarkan sejumlah hadis ya, sehingga kita bisa membayangkan paling enggak seperti apa hari peradilan itu. Kita lanjutkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kata yauma di sini adalah badal dari Yaumal Fasli. Ya, jadi badal itu memperkirakan makna yakni. Jadi kalau sebelumnya itu lafadz inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang telah ditetapkan waktunya. Yauma yanfukhu, maka kita sisipkan terjemahan yakni hari di mana, begitu maksudnya ya. Itu maksud konsep badal dalam bahasa Arab. Apa gunanya dikasih badal? Gunanya dikasih badal adalah untuk memerinci kejadian apa yang diterangkan secara global pada sebelumnya. Jadi setelah kita memahami hari peradilan pada hari kiamat itu adalah hak nyata, maka kemudian di sini diperinci dengan penjelasan memakai teknik badal itu tadi. Sekaligus ada makna tahwil. Tahwil itu untuk menggambarkan betapa ngerinya kejadian hari kiamat itu. Yauma yunfakhu fis-sur. Yunfakh itu dari kata nafakha. Nafakha kalau digandeng dengan fi itu maknanya meniup. Nafakha digandeng dengan fi maknanya meniup. Jadi harus ada fi-nya. Jadi terjemahan meniup itu nafakha fi, sudah gandengan. Nggak boleh hanya nafakha saja. Ya. Jadi kalau misalnya meniup trompet ya, bahasa Arabnya yanfukhu fis-sur gitu ya. Jadi nggak boleh yanfukhu sur, harus ada fi-nya, yanfukhu fis-sur. Ya. Yunfakh di sini didatangkan dalam bentuk fi'il majhul. Jadi tidak ada pelakunya, tidak diterangkan pelakunya. Jadi terjemahnya adalah ditiup. Yunfakh itu ditiup. Apa yang ditiup? As-sur. As-sur maknanya adalah korn atau buk, trompet. Nah, bahasa Arab korn atau buk atau trompet itu tradisinya waktu ayat ini turun adalah trompet yang ditiup oleh semacam komandan pasukan di sebuah area di mana sana banyak tentara. Ketika ditiup maka semuanya akan berkumpul jadi satu untuk mendengarkan instruksi atau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh komandan dari pasukan itu. Nah, suasananya begitu. Jadi saat orang Arab itu diterangkan yunfakhu fis-sur, yang terbayang begitu. Ada tiupan yang membuat semua tentara itu akhirnya mengumpul untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh komandan pasukan. Nah, di sini yang menarik adalah yunfakh itu bentuk majhul. Kenapa kok tidak bentuk maklum? Kenapa kok pelakunya nggak dimunculkan? Siapa sih yang meniup di sini?
Yang meniup di sini kalau berdasarkan hadis adalah malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup trompet. Ya. Nah, di sini tidak dimunculkan. Kenapa? Karena memang tidak penting informasi itu. Yang dipentingkan adalah kejadian peniupan ini, gitu ya. Nah, ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Pandai-pandailah memberikan informasi. Jangan sampai memberikan informasi yang berlebih, yang membuat orang itu terdistraksi. Mestinya dia fokusnya ke sini, tapi karena ada tambahan informasi yang nggak penting, akhirnya malah fokus ke informasi yang tidak penting. Ini ajaran dalam Al-Quran. Dalam dakwah itu misalnya juga fokus kemana begitu. Jangan karena tahu banyak hal disampaikan semuanya sampai bosan ya. Ini mau ngomong apa sih cenderungannya nggak jelas. Nah, ini termasuk tidak bijaksana dalam berdakwah. Dialog dengan pasangan juga demikian dalam kehidupan suami istri misalnya. Fokusnya apa? Fokus di situ. Jangan kemana-mana. Akhirnya nanti bisa jauh dan akhirnya nggak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam komunikasi. Nah, ini pelajaran penting ini. Quran secara implisit mengajarkan kita satu prinsip komunikasi yang luar biasa. Yunfakhu fis-sur. Tidak dipentingkan malaikat, karena nggak bahas malaikat di sini memang esensinya. Membahas tentang hari kiamat. Kenapa disebutkan Israfilnya? Itu ya. Andai kan dibutuhkan Israfil nanti timbul pertanyaan. Israfil. Kenapa namanya Israfil? Gimana asal mula dinamakan Israfil? Lalu bentuknya Israfil seperti apa? Kalau ada sayapnya, berapa jumlah sayapnya? Lalu kan jadinya tidak terdistraksi. Jadi kita tidak jadi kehilangan esensi pembicaraan seperti apa. Ya, hati-hati juga dengan penipu ya. Ini juga mengajarkan kepada kita kalau berdialog dengan orang, dengan siapapun itu fokus ke topiknya. Karena kadang-kadang penipu itu mengalihkan perhatian. Ya, biar kita itu tertipu. Makanya hati-hati ya. Ini juga prinsip luar biasa secara implisit kepada kita. Oke. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hari kiamat itu yang dinamakan Yaumul Fasl, hari peradilan itu ditandai dengan peristiwa yunfakhu fis-sur. Gitu ya. Ada peniupan sangkakala atau peniupan trompet. Berapa kali peniupan trompet itu? Trompet itu ditiup sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah tiupan yang membuat manusia terkejut, semuanya kaget. Saking kagetnya sampai di Quran dikatakan ibu-ibu yang menyusui bayi pun bayinya itu dilempar saking kagetnya. Padahal ibu itu kan sayang banget ya ke anak. Kita sering mendengar berita ada ibu-ibu yang mati di bawah reruntuhan karena melindungi bayinya. Nah, ini bayinya dilempar, coba bayangkan. Berarti kan lebih ngeri dari kejadian gempa. Lebih dahsyat. Tiupan pertama membuat seluruh manusia kaget. Tiupan kedua membuat mati seluruh makhluk. Semuanya mati, di langit maupun di bumi. Bukan hanya manusia, tapi jin juga. Bukan hanya jin, tapi juga malaikat mati. Semuanya mati. Tiupan yang kedua. Tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk menghidupkan, membangkitkan lagi. Jadi 3. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sebagian ulama berpendapat tiupannya cuma 2. Nah, ini termasuk ikhtilaf ya. Berarti yang qot'i apa? Yang qot'i tiupannya jumlahnya ikhtilaf. Ya, ada berpendapat 2. Yang berpendapat 2 menggabungkan antara pertama dan kedua. Jadi tiupan keterkejutan dengan tiupan mati itu dianggap satu. Di tiup pertama terkejut, endingnya mati semuanya. Nah, maksudnya begitu. Ya, jadi nggak terlalu esensial, tidak masalah. Memilih pendapat yang 2 maupun 3, nah, itu tidak mempengaruhi keyakinan kita terhadap hari kebangkitan. Tapi yang qot'i adalah pasti ada peniupan trompet ini. Ya, gitu ya. Suasana kebangkitannya seperti apa? Nah, ini lebih panjang ya, tapi saya segarkan lagi dari pertemuan awal-awal sebelum tafsir An-Naba ini. Jadi diawali dengan tiupan pertama yang buat seluruh manusia itu terkejut semuanya.
lalu kemudian tiupan penghancuran dan kematian, di mana waktu itu langit digambarkan pecah, lalu kemudian matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, kemudian gunung-gunung hancur, bumi digoncang dengan goncangan luar biasa, sampai manusia kemudian tewas, mati semuanya. Alam semesta juga hancur. Setelah semuanya hancur, Allah menciptakan bumi yang baru, diganti dengan bumi yang baru. Jadi ini nggak akan kita lihat lagi bumi yang kayak begini. Bumi yang seperti ini nggak akan kita lihat lagi. Bangunan-bangunan, ada gunung, ada pepohonan, ada rumput-rumputan, kita akan melihatnya lagi. Waktu itu nanti buminya ganti baru dengan bumi yang baru, yang digambarkan dalam hadis, buminya itu datar, sejauh mata memandang, datar. Warnanya putih. Tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada gunung, tidak ada jurang, tidak ada lautan, tidak ada gundukan, tidak ada cerukan. Datar sejauh mata memandang. Lalu kemudian Allah menurunkan hujan. Menurunkan hujan yang digambarkan dalam hadis selama 40. Nah, perawinya lupa. 40 hari atau 40 minggu atau 40 tahun. Angkanya 40 yang diingat. Ya. Lalu di situ kemudian Allah menumbuhkan jasad-jasad manusia itu seperti Allah menumbuhkan tanaman. Jadi yang awalnya hancur itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Qaf misalnya, kadzalikal khuruj. Seperti itulah hari keluarnya manusia dari bumi itu, jasad-jasadnya itu seperti Allah menumbuhkan tanaman dari bumi. Diawali hujan dulu. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat meniup sangkakala untuk membangkitkan. Disitulah kemudian manusia bangkit dalam keadaan masih hujan, gerimis. Jadi kebangkitan itu suasananya begitu ya, gerimis begitu loh. Jadi bangun begini kaget seperti orang bangun tidur tapi kehujanan. Loh, hari apa ini? Kok kayak begini? Kenapa saya telanjang begitu ya? Kaget semuanya. Di surat Yasin digambarkan kekagetannya itu kayak orang kagetnya bangun tidur gitu loh. Jadi kita kalau bangun tidur kan kaget ya, loh kok sudah pagi ya, kan begitu ya. Tapi waktu itu kagetnya lebih dahsyat loh. Hari apa ini? Kenapa saya telanjang bulat? Kenapa saya di sini? Kenapa ada hujan di sini? Hujannya jangan dibayangkan hujan air semacam ini ya. Di riwayat lain itu dikatakan hujan itu airnya seperti kental begitu. Agak kental. Ya. Seperti mani. Gambarannya. Hanya Allah yang tahu lah hakikatnya seperti apa. Yang jelas kalau riwayat bahwa mau bangkit dalam keadaan hujan itu ada. Terus airnya enggak seperti air hujan semacam ini juga ada. Semuanya kaget. Makanya sampai ada ungkapan di surat Yasin itu, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Gitu kan? Aduh celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Berarti kan kaget itu. Seakan-akan bangun tidur. Kemudian baru teringat dulu ada dakwahnya para rasul. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Oh, ini kayaknya dulu yang dijanjikan akan datang hari kebangkitan, dan berarti benar itu para rasul dulu itu. Para nabi dulu mengatakan hari ini itu berarti benar itu. Gitu ya. Kaget semuanya. Ya. Setelah itu Allah mendekatkan matahari. Dekatkan sampai semuanya kepanasan, padahal manusia waktu itu bertumpuk-tumpuk ya, telanjang bulat itu. Bersusun paku seperti digambarkan hadis itu bagaikan anak panah ditabungnya, dempet-dempet begitu. Telanjang bulat laki-laki perempuan. Aisyah waktu itu bertanya, wah Rasulullah kalau telanjang bulat nanti ngelihat aurat bagaimana? Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kepanikan di hari itu lebih besar daripada sekedar melihat aurat. Terus nggak tertarik itu lihat aurat sama sekali. Dan di dunia hari ini sudah ada contohnya. Orang kalau sudah situasi serius, sudah nggak tertarik melihat aurat. Suasana perang misalnya, kaki terpotong, ya tangan hancur misalnya, penuh darah, terus telanjang, muncul nggak syahwat? Enggak. Wanita melahirkan, darah kayak begini, meskipun auratnya kelihatan, muncul nggak syahwat? Enggak, malah jijik, ya kan?
Di dunia aja sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa ada situasi-situasi di mana orang itu nggak muncul syahwat. Di akhirat sama. Meskipun telanjang bulat, tapi sudah nggak muncul sama sekali. Karena lebih ngeri hari itu. Ditempel semuanya, susun paku, kemudian didekatkan matanya sampai panas luar biasa, semua orang berkeringat. Berkeringat, dan keringat itu ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di pinggangnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Semua tergantung amalnya masing-masing. Berapa lama mereka berdiri? Mereka berdiri terus, itu nggak bisa duduk. Itu yang dikatakan di surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berdiri terus. Berapa lama? Berdiri dalam waktu setengah hari, yang satu harinya setara dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Seperti itu berat dan sengsaranya hari kiamat. Jadi kalau sudah tahu kayak gitu, rasanya hidup 60 tahun, 70 tahun itu nggak ada artinya ya. Nggak ada artinya. Dibandingkan dengan 25.000 tahun kira-kira berdiri itu. Ya kan? Nah di hari itu ada 7 golongan yang oleh Allah dikasih naungan. Semuanya kepanasan, 7 golongan ini tidak kepanasan. Waktu dilipat untuk mereka sehingga sangat singkat. Waktu yang 25.000 tahun itu kayak hanya sekitar 10 menit. Karena Nabi menggambarkan seperti matahari mau tenggelam kemudian tenggelam. Itu kira-kira 5-10 menit saja rasanya bagi orang-orang yang beriman, termasuk 7 golongan ini. Siapa mereka itu? Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tidak diketahui tangan kirinya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, lalu kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid, lalu kemudian orang yang diajak berzina kemudian menolak, yang ketiga adalah orang yang sendirian mengingat Allah lalu meleleh air matanya, takut karena Allah. Ini 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian digambarkan dalam ayat ini fatatuna afwaja. Lalu kemudian kalian akan datang. Fatatuna. Fa-nya bermakna taktib. Terjemahnya adalah lalu. Itu menunjukkan berarti kejadian datang ini sesudah peniupan sangkakala. Taktuna dari kata ata bermakna datang. Datang dari mana? Datang dari kuburan menuju padang mahsyar. Itu maksudnya begitu. Fatatuna. Ya, dengan gambar yang saya sampaikan tadi. Nah, penggunaan lafadz ditiup sangkakala kemudian mereka datang. Nah, itu menunjukkan berarti mereka itu datang nanti berpencar-pencar. Berpencar-pencar seperti berpencar-pencarnya tentara di berbagai tempat. Kemudian ditiup trompet lalu ngumpul jadi satu baru teratur. Gitu ya. Nah, orang-orang yang dibangkitkan itu yang demikian, berpencar-pencar dari berbagai tempat, berkumpul jadi satu. Baru kemudian dirapatkan, gitu ya. Berpencar-pencarnya kalau di ayat yang lain itu dikatakan gambarnya kayak seperti belalang, ka'annahum jaradum muntashir, gitu ya, seperti belalang yang menyebar di berbagai tempat. Jadi kalau pengen bisa membayangkan, cobalah ya cari video atau apa yang menunjukkan wabah belalang di sebuah tempat yang menyebar kemana-mana. Kira-kira kayak gitu gambaran hari kebangkitan itu. Ya. Kemudian kata ata ityan taktuna itu kata Ibnu Asyur ada makna spesifik lagi. Kata ata itu menunjukkan mendatangi tempat tertentu dengan cara berjalan. Gitu ya. Nah, jadi datang kalau berjalan kaki itu pakai kata ata. Ata itu hukum asalnya begitu. Kalau ada makna lain berarti itu sudah penggunaan secara majasi. Afwaja itu adalah hal, posisi sintaksisnya. Hal itu keadaannya. Afwaj itu jamak dari faujun.
Apa makna faujun? Faujun itu maknanya adalah kelompok yang memiliki sifat yang mirip dan tujuan yang sama. Jadi Allah nanti itu saat membangkitkan, itu akan mengelompokkan tiap orang itu sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan kedekatan masing-masing ketika berada di dunia. Dibagi dulu menjadi dua kelompok besar, kelompok mukmin dan kelompok kafir. Di antara kelompok mukmin dan kafir nanti dibagi-bagi lagi berdasarkan kelompoknya. Makanya di Quran dikatakan bahwa tiap orang akan datang bersama imam masing-masing dengan panutan masing-masing. Karena tiap orang kan memiliki kesamaan di dunia ya. Di dunia itu tiap orang pasti memiliki kesamaan-kesamaan yang membuat mereka jadi berkumpul. Ada yang sama minatnya dalam pemikiran Karl Marx misalnya, ya kan? Nah itu nanti ngelompok jadi satu faujun itu nanti di akhirat. Ada yang senang dalam pemikiran ateisme, kan ada grupnya ya. Nah, itu satu faujun sendiri itu nanti di akhirat. Ya. Ada yang ngumpul dengan penyembah setan, ya sama. Nanti jadi faujun tersendiri itu. Ada yang menyembah Nabi Isa, ya ngumpul jadi satu juga itu nanti. Satu faujun juga itu. Ada yang minatnya sama dalam memuliakan api, ngumpul juga jadi satu itu nanti. Satu faujun lagi itu. Ada yang sama minatnya memuliakan dan menyembah sapi, ya sama, satu faujun juga itu. Ada yang sama minatnya dalam tasawuf. Tasawuf juga masih macam-macam ya. Sufi kan juga macam-macam jumlahnya. Satu faujun juga itu. Ada yang minatnya sama menemukan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Satu faujun juga itu. Ada yang minatnya sama berusaha untuk mencintai Rasulullah. Satu faujun juga itu. Ada yang minatnya sama ingin berjuang menegakkan agama Allah dengan cara berdakwah, berjihad. Satu faujun juga itu. Minatnya sama menghafal Quran. Satu faujun juga. Minatnya sama untuk berkhidmat pada hadis. Satu faujun juga. Ya. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan masuk fauj yang benar, ya. Mudah-mudahan masuk faujun yang benar. Karena di Quran itu ngeri banget ya. Dikatakan bahwa Allah itu mengabarkan ketika melemparkan ke neraka itu sesuai dengan faujnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu kan? Setiap kali satu kelompok itu dilemparkan, maka malaikat penjaga neraka itu bertanya, apa belum ada yang ngasih peringatan pada kamu? Berarti ngelemparkannya nggak langsung satu kali bluk, enggak, per kelompok. Karena kekafiran juga bertingkat-tingkat. Ada yang kafirnya kafir, ada ya, yang pol kafirnya itu. Ada yang kafir tapi baik akhlaknya, kan ada tuh, tapi kafir, ya tetap aja masuk neraka. Sama, yang beriman juga demikian. Orang beriman juga berfauj-fauj. Betul, nanti umatnya Nabi Muhammad itu satu bendera umatnya Nabi Muhammad. Tapi dari sisi martabatnya beda-beda tingkatnya. Yang amalnya seperti Abu Bakar yang nggak bisa disamakan dengan amal yang santai-santai, nggak bisa. Yang ahli sholat kumpul dengan ahli sholat, yang ahli puasa kumpul dengan ahli puasa, yang ahli sedekah kumpul dengan ahli sedekah. Jadi makanya bisa bayangkan ya, kalau di sini dikatakan fatatuna afwaja, masya Allah, sudah terbayangkan sekarang. Ini sekaligus harus menjadi dorongan pada kita nanti masuk fauj yang mana, berjuang masuk fauj yang mana, karena sudah dinyatakan dari kebangkitan nanti itu akan dikelompokkan. Apa kita masuk fauj 7 golongan tadi, masuk imamun adil, atau masuk pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah pada Allah, atau yang gemar sedekah yang nggak mau diketahui orang lain, atau orang yang dua orang yang saling mencintai karena Allah, atau masuk orang yang suka menangisi dosanya saat sendiri ketika teringat Allah, atau orang yang hatinya terpaut di masjid yang kalau lihat masjid itu nggak tahan untuk nggak masuk kemudian sholat di dalamnya, atau yang mana? Itu fauj juga itu. Fatatuna afwaja. Luar biasa ya kalau kita renungi di sholat. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Memang harusnya memperbarui iman kita, memperbarui semangat kita dalam
beramal. Ya. Wa futihatis sama'u wawu pada kata wa futihatis sama itu wawunya wawu ataf. Diatafkan ke yanfukhu sebelumnya, di ayat sebelumnya, ya. Mungkin juga wawunya dipahami haliyah. Jadi kalau dipahami haliyah berarti diterjemahkan sementara, yang menunjukkan kejadiannya bersamaan dengan atau ada jeda sedikit dengan peristiwa peniupan sangkakala. Kata futiha di sini secara qiraat boleh dibaca dua cara. Wa futihatis sama, boleh juga wa futihatis sama. Dua-duanya qiraat mutawatir. Jadi nanti kalau mendengar imam ada yang baca wa futihatis sama, nggak usah diprotes. Aliran apa ini? Nggak boleh. Ya, karena memang secara ilmu itu termasuk qiraat mutawatir. Jadi boleh dibaca begitu. Maknanya nggak jauh beda. Kata futiha dari kata fataha bermakna membuka. Membuka, ya, ketika dimajhulkan menjadi futiha, berarti terjemahnya adalah dibuka. As-sama bermakna langit. Ya, kata futiha itu bentuknya fi'il madhi, itu untuk menunjukkan kepastian bahwa kejadian ini pasti akan terjadi. Nah, kalau di sini dikatakan langit itu dibuka, berarti mafhumnya sekarang tertutup. Gitu ya. Makanya ketika ada riwayat malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad pas Mi'raj, itu mau masuk minta izin pada malaikat yang menjaga pintunya. Nah, itu menunjukkan memang hari ini ditutup. Untuk apa langit itu dibuka? Ya. Di sini kan lanjutan ayatnya fakanat abwaba, maka langit itu menjadi pintu-pintu. Maksudnya langit itu menjadi memiliki banyak pintu. Jadi ketika dibuka, berarti yang dibuka itu adalah pintu-pintunya. Untuk apa langit itu dibuka pintunya? Ya, dalam riwayat lain, di ayat yang lain dikatakan langit itu dibuka oleh Allah supaya malaikat yang tinggal di langit bisa turun untuk menyaksikan kejadian akbar hari penghisapan itu fungsinya. Jadi bisa bayangkan ya, hari kiamat nanti ini termasuk akidah qat'i, ya, akan datang hari di mana langit itu dibuka pintunya oleh Allah, malaikat turun semuanya, dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Mereka akan turun untuk menyaksikan hari penghisapan. Kalau detailnya bagaimana? Nah, ini ada dalam riwayat yang pernah saya dapatkan di kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi nanti yang pertama terbuka itu langit dunia yang pertama. Ya. Mereka turun semuanya mengepung seluruh makhluk yang tidak dihisap itu. Nah, disinilah baru bisa kita bayangkan kenapa kok dikatakan bahwa di hari penghisapan itu manusia itu berdirikan berdempet-dempet, karena memang ternyata dikepung malaikat itu. Kalau di awalnya saat hari kebangkitan kan digambarkan seperti belalang yang bertebaran, ya. Itu berarti kan menunjukkan tidak berdempet-dempet. Tapi kita digiring ke tempat tertentu, terus dari riwayat mengatakan berdempet-dempet, itu ceritanya bagaimana? Ternyata ada ini. Ada futihatis sama ufakianat abwaba, di mana malaikat turun memang untuk mengepung mereka itu. Coba bayangkan sudah berapa ngerinya ya kejadian seperti itu, kita dikepung malaikat di langit yang pertama, turun semuanya dan hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Jumlahnya jauh lebih banyak dari seluruh makhluk yang dihisap itu. Nggak ada tempat lari, mau lari kemana? Ya, dikepung semuanya. Setelah itu kemudian turun, dibuka langit kedua, turun malaikat yang tinggal di langit kedua, mengepung lagi di lapisan lingkaran berikutnya, dan jumlahnya lebih banyak daripada malaikat yang pertama tadi. Itu terus sampai langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah nggak bisa bayangkan. Makanya di Quran itu disampaikan bahwa nanti di akhirat orang itu akan tahu lebih banyak mana tentara Allah dengan mereka yang ingkar dengan Allah. Nggak ada apa-apanya.
Mereka yang ingkar itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tentara Allah yang taat. Nah, kalau semacam ini harusnya kan timbul ini ya. Pengetahuan kayak gini itu harusnya membuat kita itu menjadi sangat hormat pada Allah, karena betapa agungnya Allah, ya kan? Betapa agungnya Allah yang memiliki hamba-hamba yang sedahsyat itu. Sehingga kalau kita punya pengetahuan kayak gini, itu seharusnya akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena sholat itu kan khusyuk itu definisinya kan menghormati disertai dengan rasa takut. Gimana caranya bisa hormat kalau nggak tahu bagaimana keagungan dan kemuliaan Allah? Nah, salah satunya ilmu-ilmu kayak gini itu pentingnya, biar bisa mengetahui seperti apa keagungan Allah. Oke, jadi malaikat itu turun untuk menyaksikan itu, kemudian mereka akan melaksanakan tugas apapun yang diperintahkan oleh Allah di hari pembalasan itu. Karena nanti itu macam-macam tugasnya. Malaikat yang menyaksikan peristiwa akbar tersebut. Ada yang jadi saksi. Ya, ini malaikat yang selalu menemani kita, mencatat amal soleh kita. Itu nanti akan jadi saksi seluruh perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ada yang diperintahkan menyeret ke neraka. Yang melemparkan tadi ya. Fauj yang dilempar. Ia melemparkan malaikat nanti. Ada juga yang diperintahkan untuk menyiksa di neraka. Ada yang tugasnya memukuli dengan gada, ada yang tugasnya menggergaji, menyiram dengan air panas, macam-macam. Ada yang diperintahkan untuk menghibur mukmin, ada. Jadi nanti kan di situasi yang mencekam itu semuanya takut, termasuk mukmin pun takut. Ya Allah, gimana nasibku? Gimana ini ya? Sudah gemetar. Terus malaikat datang kemudian bilang, udah tenang, kamu selamat insya Allah. Nah, akhirnya tenang. Ya, saya pernah buat status mukmin itu dihibur nanti 4 kali. 4 kali. Salah satunya di dunia ada, kemudian di kuburan ada, di hari kebangkitan ada, kemudian di hari penghisapan juga ada. Kok sampai dihibur berkali-kali, berarti cobalah bayangkan ya. Dihibur berkali-kali itu berarti kan kejadian berikutnya itu kan lebih ngeri daripada kejadian sebelumnya, ya kan? Orang kalau misalnya susah dihibur sekali kemudian sudah lupa, berarti susahnya itu cuma ringan. Tapi kalau sampai butuh hiburan berkali-kali, berat berarti. Sedihnya berat banget, takutnya luar biasa. Dan ini sampai malaikat sendiri yang menghibur loh ya. Sudah bisa bayangkan kira-kira seperti apa dahsyatnya hari penghisapan. Sampai mukmin yang baik pun itu perlu dihibur oleh malaikat. Ada juga yang tugasnya adalah menyambut di surga dengan senyum. Selamat, silahkan, alhamdulillah, sudah berhasil kalian ya menyelesaikan tugas dari Allah ini. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya, itu makna wa futihadis sama'u fakanat abwaba. Ayat yang terakhir, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kata suyyirat dari kata sayyara. Ada tak di situ, tak marbutah menunjukkan muannas karena pelakunya, yakni tepatnya naibul fa'ilnya itu adalah bentuk jamak jibal. Ya, sehingga ada tak marbutah. Karena mufradnya jabalun, jamaknya jibal, sehingga dimuannaskan. Ada kaidah dalam bahasa Arab, kullu jam'in muannas. Semua benda yang dijamakkan itu dianggap muannas. Nah, suyyirat dari kata sayyara maknanya adalah ja'alus syai'i sairan, menjadikan sesuatu itu berjalan. Nah, berarti suyyira maknanya dibuat berjalan. Apanya yang dibuat berjalan? Al-jibal. Al-jibal jamak dari jabalun bermakna gunung. Berarti gunung-gunung dibuat berjalan. Gimana maksudnya gunung berjalan? Apakah dikasih kaki? Itu tidak, bukan itu maksudnya. Gunung dibuat berjalan maksudnya gunung dipindahkan, dicerabut dari tempatnya dengan cepat, pakai wasilah gempa atau yang lainnya, dengan pemindahan yang mengandung unsur penghancuran. Nah, jadi ini gambaran hari kiamat, penghisapan itu. Hari kiamat yang sifatnya penghancuran. Jadi ini balik lagi menjelaskan tentang situasi kehancuran ya. Tadi bicara penghisapan, ini balik lagi hari penghancuran untuk menjelaskan bagaimana ngerinya, dahsyatnya hari kiamat itu. Ya. Jadi gunung-gunung dibuat pergi dari tempatnya, maksudnya dibuat lenyap. Fakanat saraba. Maka kanat, karena di sini maknanya adalah soro. Soro bermakna menjadi.
Maka gunung-gunung itu menjadi saraba. Apa itu saraba? Sarab itu makna bahasanya adalah sesuatu yang tampak di padang Sahara seperti air, tapi bukan air. Apa berarti? Fata morgana. Jadi sarab itu maknanya fata morgana. Jadi gunung itu dibuat hancur jadi debu, sehingga lenyap dari tempatnya, sehingga nggak ada lagi realitasnya. Sebagaimana fata morganya disangka air, padahal nggak ada air. Nah itu ya, makna saraba itu seperti itu. Berarti lenyap gitu ya. Nah yang menarik di sini adalah kondisi gunung saat hari kiamat itu di Quran itu ternyata digambarkan Allah dengan 5 tahapan. Pas hari kiamat itu. Apa itu? Tahapan yang pertama adalah indikak, dirobohkan hingga rata dengan tanah. Ya, dakkan dakka ada di surat Al-Waqiah itu gunung, kata dakka itu dirobohkan hingga rata dengan tanah. Ibarat bangunan dihancurkan dengan bola penghancur itu, kemudian rubuh dengan tanah. Itu makna dakka semacam itu. Tahap yang kedua adalah disebut sebagai kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, gunung kayak bulu dihamburkan itu kayak apa kira-kira? Tahapan yang ketiga adalah dijadikan seperti haba'an munbassa, seperti debu yang terhambur. Ya, jadi bukan, kalau gunung meletus kan hanya batu-batu gitu ya, yang keluar. Ini debu, kayak debu, wus gitu sudah. Gunung sekokoh itu ya, bisa jadi kayak debu itu gimana, bayangkan. Kemudian digambarkan seperti awan yang dibawa angin. Itu saking ringannya sudah. Jadi sudah levelnya sangat ringan sampai bisa dihembus angin, bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang terakhir digambarkan seperti fata morgana, seperti dalam ayat ini. Berarti sudah hilang, disangka ada, padahal sudah tidak ada. Nah, ini menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Kalau gunung aja kayak gitu, gimana dengan rumah? Gimana dengan benda-benda lain yang lebih lemah daripada gunung? Intinya begitu ya. Baik. Jadi itu tafsir kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.